Rasanya baru kemarin saya bikin video ngebahas tentang tempered glass yang meledak dari casing. Ternyata nggak lama kemudian terjadi lagi, bre. Dan di kejadian kedua ini membuat beberapa teori saya di video sebelumnya jadi gugur, coy. Buat yang belum nonton videonya, kamu tonton dulu aja. Itu cerita tentang kejadian pecahnya casing yang belakang ini, termasuk teori yang sudah saya buat di sana. Nah, untuk melengkapi data di video ini nanti, saya juga udah buka survei. Bisa ditampilkan di sini nggak ya? Jadi survei ini saya buka udah dari sejak minggu kemarin. Saya lupa tanggal berapa. Dan intinya adalah saya pengen tahu nih, buat kamu yang pernah mengalami kejadian tempered glass meledak, itu apa yang terjadi? Detailnya seperti apa? Karena saya pengen cari persamaan nih di antara kita sebagai sesama korban tempered glass meledak. Nah, singkat cerita, di casing yang pertama itu kejadiannya adalah dia udah sempat dipakai beberapa lama dan memang dipakainya untuk PC yang lumayan panas. Jadi di situ saya pasang RX 7900 XT yang secara desain dia blowernya itu heatsinknya itu nyembur langsung ke samping. Jadi panasnya yang sampai 80-an derajat kalau nggak salah. Itu nyembur frontal langsung ke arah kaca. Dan pecahnya tapi bukan karena saat nyala langsung pecah, nggak. Jadi saya sempat lepas, saya pegang, terus meledak di tangan gitu ya. Jadi bukan karena jatuh, bukan karena kepentok, bukan karena megangnya nggak bener. Karena saya yakin megangnya aman sih waktu itu. Dan meledak dengan sendirinya. Waktu itu teori saya salah satunya membahas tentang panas dingin, pemuaian, penyusutan, dan sistem pemasangan di sini yang kurang bisa mengadop masalah pemuaian dan penyusutan. Dan itu sekedar teori sih, yang ternyata pada kejadian kedua, teori tentang panas dingin ini jadi ya boleh dibilang nggak berlaku sih. Karena kejadian kedua ini terjadi pada casing yang masih baru gres. Dan kejadiannya adalah saat saya melakukan unboxing, bre. Jadi paketnya datang dengan kondisi packingnya sempurna. Bagus sekali, bubble wrapnya tebel banget. Terus waktu dibuka bubble wrapnya di dalamnya masih ada kardus casingnya. Terus gabusnya juga semua terpasang dengan bagus lah. Dan waktu casingnya dikeluarin juga tidak ada kerusakan apapun yang terlihat. Jadi dari packingnya aja nggak ada kerusakan fisik, apalagi dalamnya kan nggak mungkin gitu kan. Tapi ternyata begitu saya buka bautnya, 1, 2, 3, langsung meledak coy. Bener-bener meledak. Cuma untungnya karena masih baru, plastiknya masih nempel, kacanya jadi nggak nyebar kemana-mana. Jadi di sini teori saya tentang panas nggak bisa berlaku nih. Banyak yang bilang bahwa bisa aja karena selama pengiriman itu ada panas. Iya, karena di dalam truk entah masuk mana lah ya. Tapi kalau panasnya sampai dibandingin 80 derajat seperti waktu saya pakai dan kesembur dari GPU, kayaknya nggak mungkin deh kalau di dalam sini panasnya sampai 80 derajat yang langsung nyembur langsung ke kacanya. Jadi kayaknya hal itu adalah sesuatu yang tidak terjadi. Oh ya, ditambah lagi ada yang bilang masalah AC. Jadi dari PC-nya kena panas, terus kena dingin AC, dia langsung memuai, terus langsung menyusut seketika. Nggak, karena di sini ruangannya nggak pakai AC. Termasuk waktu saya bongkar ini juga ruangannya nggak ada AC-nya, bre. Nah, karena itulah saya butuh bantuan kamu untuk ngumpulin data nih. Kira-kira apa persamaan yang terjadi di antara kita yang pernah mengalami tempered glass meledak. Tapi sebelum saya share hasil surveinya, saya pengen coba dulu kasih analisa dari saya sendiri. Karena kebetulan di kantor ini ada beberapa casing yang pakai tempered glass juga. Dan beberapa udah dipakai sampai lama sih. Ada yang udah beberapa tahun. Dan masih bagus-bagus aja. Dan dua kejadian ini, dua-duanya malah justru casing baru. Casing yang lama pada aman semuanya. Dan harganya juga ada yang murah, ada yang mahal. Jadi di sini saya pengen cari semua persamaan yang mungkin ada, entah dari harganya, dari desain pemasangan tempered glass-nya, dan segala macam lah yang berhubungan dengan penyebab pecahnya kaca ini. Jadi kita mulai dari analisa yang ada di kantornya Tech and Tips dulu. Tanpa menyebut merek, satu casing ini saya dapat dengan harga 1,5 jutaan. Dia modelnya kacanya dibaut langsung ke casing dan masih aman sampai sekarang. Yang kedua, casing murah harganya 700 ribuan. Ini modelnya pakai engsel dan dia masih aman sampai sekarang. Yang bikin heran, model engsel ini kalau mau buka harus narik kacanya lumayan kenceng. Dia udah berkali-kali dibuka tutup karena memang dipakai untuk bongkar pasang hardware, tapi kacanya masih sehat. Yang ketiga, ini casing murah juga, 700 ribuan juga kalau nggak salah. Modelnya juga engsel dan masih aman, bre. Jadi kalau yang pecah tadi dipegang dikit udah ambiar, yang ini ditarik sampai kenceng, masih nggak pecah juga loh.
Terus yang keempat, casingnya agak mahal. Ini hampir 3 jutaan, modelnya kaca terpasang di frame dan framenya yang nempel di casing. Sering dibongkar pasang dan masih aman juga. Kemudian yang kelima, ini casing 1,5 jutaan lagi. Kacanya nempel di frame dan framenya dibaut ke casing. Sejauh ini juga aman-aman saja. Nah, sekarang untuk kedua casing yang kacanya pecah ini. Yang pertama harganya 700 ribuan. Kacanya tipis, layaknya casing di bawah 1 juta dan dibaut langsung ke casing. Yang kedua, casingnya harganya 500 ribuan, atau mungkin kurang kali ini ya. Kacanya kurang lebih sama tipisnya, dengan desain dibaut juga ke casing langsung. Kira-kira apa persamaannya? Berdasarkan yang terjadi di kantornya Tech and Tips, untuk casing dengan harga di atas sejutaan, saya hilangkan dari perbandingan ini karena mereka masih aman-aman saja. Jadi kita fokus pada harga. Yang pecah, dua-duanya harganya di bawah 1 juta. Tapi ada dua casing lagi yang harganya 1 juta tapi masih aman. Kita lihat lagi persamaan dan perbedaannya. Casing murah yang masih aman, dua-duanya pakai tipe engsel. Sedangkan yang pecah, dua-duanya, ini modelnya adalah kaca yang dibaut langsung ke casingnya. Sama persis. Jadi dari pengalaman pribadi ini, saya bisa simpulkan bahwa yang kemungkinan besar terjadi pecah adalah casing yang harganya di bawah 1 juta, di mana kacanya dibaut langsung ke casingnya. Yang ini berarti berhubungan dengan kualitas kacanya, dan sistem pemasangannya yang memang kurang bagus. Kira-kira gimana kalau dibandingin sama yang terjadi pada kamu? Yap, ini adalah data hasil survei yang kemarin udah saya lempar di postingan YouTube ya. Terima kasih buat yang udah ikut berkontribusi. Di sini ada lumayan banyak, ada 40-an lebih yang udah ikutan menjawab. Cuma sayangnya di sini ada beberapa orang yang nggak lengkap ngisinya dan ada juga beberapa yang kacanya nggak pecah tapi ikutan ngisi. Nggak masalah. Jadi data yang ada di sini harus saya rapikan dulu. Thank you buat yang udah berkontribusi. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, kita mulai dari harga casing. Di sini saya bikin range dari awalnya, bukan awal sih. Yang pertama adalah kurang dari 500 ribu sampai 1 juta, sampai lebih dari 2,5 juta. Dan terlihat di sini bahwa memang semuanya ada kejadian pecah. Bahkan untuk casing yang harganya 2 juta lebih pun, itu ada yang pecah juga. Walaupun secara persentase kecil sekali. Nah, di sini yang akan kita jadikan highlight adalah dua yang paling banyak ini ya. Di mana 42,9% itu untuk casing yang kurang dari 500 ribu, sedangkan yang 32,1% ini adalah yang harganya 500 sampai 1 juta. Jadi kalau di total, 75% kejadian tempered glass pecah pada casing itu terjadi pada casing yang harganya di bawah 1 juta. Kemudian untuk desain pemasangan, di sini yang mendominasi adalah yang warna biru dengan jumlah total 71,4%, yang berarti di sini adalah tempered glass-nya dipasang atau dibaut langsung ke casingnya. Sedangkan yang dipasang ke frame itu cuma 17%, 18%-an lah ya. Sedangkan yang pakai sistem engsel ini yang pecah hanya sekitar di bawah 11%. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa mayoritas kaca pecah pada casing itu terjadi pada tempered glass yang dibaut langsung ke casingnya. Kemudian apa yang terjadi sebelum kacanya pecah? Nah, ini yang terbagi menjadi banyak sekali kejadian dan di sini boleh saya bilang tidak ada yang mendominasi sekali ya. Jadi yang paling banyak hanya 32,1%, di mana pecahnya kaca terjadi saat proses melepas kaca dari casing. Sedangkan 25% itu tempered glass-nya terbentur ringan. Jadi ini masih nyambung ya. Jadi totalnya ini 57% ini adalah dalam proses melepas casing, di mana mau terbentur atau enggak ternyata sama-sama punya kemungkinan besar untuk pecah. Kemudian dengan banyaknya kondisi lain yang persentasenya lebih kecil, berarti bisa kita bilang bahwa kejadian pecahnya ini tidak eksklusif terjadi karena satu penyebab. Jadi random, bisa apa aja gitu ya. Bahkan di sini ada aja yang PC-nya mati dan tempered glass terpasang di casing PC. Jadi dia meledak dengan sendirinya, coba bayangin. Serem banget nggak sih? Dan kemudian untuk masalah AC, banyak yang bilang bahwa ya jelaslah pecah karena dari panas terus langsung terekspos AC yang dingin. Tapi pada prakteknya ternyata tidak seperti itu. Terlihat di sini 71,4%. Pecahnya itu justru pada ruangan yang nggak pakai AC. Sedangkan 10,7% itu terjadi pada ruangan yang ada AC-nya tapi nggak nyala.
Dan kejadian pada ruangan ber-AC malah nggak sampai 18%. Jadi yang mendominasi di sini, kalau di total ini 82,1% kejadian kaca pecah adalah pada ruangan yang entah tidak ber-AC atau ada AC-nya tapi nggak nyala. Intinya sih sama-sama lagi nggak ada AC-nya. Dan terakhir soal plastik ini memang tidak berhubungan dengan penyebab pecah dan segala macamnya, tapi hanya sekedar seandainya pecah kacanya itu kalau masih ada plastiknya dia nggak nyebar kemana-mana. Dan ini ternyata apakah plastiknya kamu lepas? 64,3% bilang dilepas, sedangkan 35,7% tidak dilepas. Ini memang agak susah karena kalau plastiknya nggak dilepas tampilannya jadi nggak bagus. Tapi kalau dilepas, seandainya pecah, bisa dampaknya bisa lebih berbahaya karena bisa nyebar ke mana-mana, bisa ngerusak komponen kalau pas lagi nyala dan bisa melukai kita sendiri. Jadi yang masalah ini silakan aja kamu lebih pilih tampilan yang cakep atau lebih aman dengan ada plastiknya. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa yang namanya casing, selama dia pakai tempered glass, mau harganya murah, mau harganya mahal, kemungkinan untuk pecah selalu ada. Tinggal yang perlu kita lihat adalah berapa persen kemungkinan dia akan pecah. Dari data yang barusan kita lihat, mayoritas yang pecah adalah casing yang harganya di bawah 1 juta. Dan lebih lanjut lagi, mayoritas juga adalah yang kacanya dibaut langsung ke casing. Jadi ternyata kesimpulan saya di awal, yang kesimpulan dari pengalaman pribadi dan yang terjadi sama kamu masih klop bre, bahwa hubungannya adalah dengan harga casing yang murah, yang berarti kualitas kacanya murah, termasuk karena dia dibaut langsung ke casing. Sedangkan untuk penyebab pecahnya kaca ini sudah nggak relevan lagi. Apakah dia sedang digunakan, sedang dibongkar, lagi dipegang, kepentok dan segala macam, itu secara persentase nggak ada yang benar-benar dominan. Jadi kalau kamu pakai casing murah dengan tempered glass yang dibaut langsung ke casingnya, ya itu ibaratnya gacha sih, kayak bom waktu, tinggal nunggu waktu aja kapan dia akan meledak. Dan apapun yang kamu lakukan, kayaknya ya bakal meledak juga sih. Jadi saran saya buat kamu yang pengen cari casing murah dan pengen ada tempered glass-nya untuk mamerin bling-bling yang ada di dalam hardware kamu yang mahal gitu ya. Hardware mahal, casingnya murah. Ya belilah yang modelnya jangan dibaut langsung. Cari yang model engsel boleh, cari yang kacanya nempel di frame dan framenya yang dibaut ke casing juga boleh. Tapi kalau bisa hindari yang kacanya dibaut langsung ke casingnya. Kalau di kolom komentar kemarin sama di banyak forum itu banyak orang yang menyarankan diganti aja pakai akrilik. Tapi ini ya bukan solusi sih, karena berarti antara kamu beli dan pecah atau kamu beli dan kacanya kamu lepas, kamu harus keluar duit lagi untuk beli akrilik. Ya mendingan duitnya dikumpulin lagi untuk beli casing yang lebih mahal aja, yang kacanya lebih bagus kali ya. Dan untuk masalah akrilik ini sebenarnya memang valid sih, karena saya di sini juga udah beberapa kali memodif casing pakai akrilik. Jadi yang tadinya nggak ada bukaannya gitu ya, jadi tertutup semua, saya ganti pakai akrilik dan sebagainya lah. Dan sejauh ini memang benar yang namanya akrilik itu gampang baret, tapi yang ditakutkan orang-orang bahwa dia warnanya jadi kuning itu kalau di sini kok nggak terjadi ya. Jadi beberapa casing yang pernah saya modif, udah beberapa tahun itu warnanya masih bening-bening aja. Dan masalah baret ya tergantung, selama casingnya cuma duduk aja, ya nggak bakal baret juga kali. Kecuali kalau kamu bawa pergi-pergi atau dilap pakai lap yang kotor, itu baru bisa. Tapi selama nggak diapa-apain, ya bakal baik-baik aja sih. Dan ini akan lebih tepat sebenarnya masalah akrilik, bukan diarahkan ke kita sebagai pembeli, tapi lebih ke pabrikan casing aja. Bahwa kalau memang mereka pengen bikin casing harganya murah, dan nggak memungkinkan untuk memproduksi kaca yang kualitasnya bagus, dan mereka pengen pakai desain yang dibaut langsung, ya ada baiknya pakai akrilik aja. Karena walaupun banyak orang cerita pecah tapi nggak terluka, ya nggak bisa dipungkiri pecahnya kaca ini berpotensi besar untuk melukai kita sebagai user. Jadi kalau pas casingnya ditaruh di atas meja dan meledak tiba-tiba kena mata, bubar bre. Atau kacanya pecah di lantai dan kamu nyapunya kurang bersih, keinjek, berdarah juga. Karena kemarin waktu kejadian pecah di sini berdarah juga tangan saya, walaupun nggak terlalu banyak gitu ya. Dan perlu kamu catat bahwa kejadian pecahnya tempered glass ini tidak eksklusif merujuk ke 1 atau 2 merek, karena ini terjadi di semua brand. Dan sesuai data tadi, mayoritas terjadi di harga under 1 juta dengan desain seperti ini. Apapun brandnya. Jadi, perhatikan lagi sebelum kamu membeli casing. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.